Panjang umur hukum kata panjang umurnya kita bintang tahun bu just bos nggak bisa panjang umurnya sih kata seperti sih. Nah, itulah yang nantinya pada kesempatan pagi hari ini akan kita bahas bersama masalah panjang umur. Tapi sebelumnya izinkan kami mengucapkan satu kalimat mumpung masih di bulan Syawal. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Mudah-mudahan Allah senantiasa menerima amal kebagusan kita yang kita kerjakan selama bulan Ramadan ini. Pada hari ini kalau kita melihat di kalender Hijriah Global Tunggal yang digagas oleh Muhammadiyah, berarti tanggal 17 Syawal. Pinten Bapak Ibu? 17 Syawal. Sampun rampung puasa Syawalin apa dereng? Yang sampun ya alhamdulillah. Kalau yang belum masih ada kesempatan. Kalau dihitung bulan ini itu ada 29 hari. Ya, sekarang 17 berarti masih ada waktu untuk kita puasa 6 hari saja. Karena dengan puasa 6 hari ini kita berarti sudah menghidupkan semangat kita yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Karena menurut hadis Nabi Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal." Barang siapa yang berpuasa Ramadan 1 bulan penuh. Sinten yang puasanya 1 bulan penuh Bapak Ibu? Alhamdulillah. Tsumma atba'ahu sittan, lalu kemudian dilanjutkan diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal. Fada'atna masiyamud dahar, maka baginya pahala seperti puasa 1 tahun penuh. Ya, bukan hanya 1 tahun, tapi 1 tahun full, bukan putus-putus. Setiap hari puasa 365 hari. Kuat nopo boten? Boten. Lah lagi 1 bulan saja kadang bolong-bolong, apalagi ibu-ibu muda itu kan nggak pernah full itu puasanya. Pasti bolong-bolong ya, apalagi setahun ya. Makanya puasa yang kita kerjakan cukup 6 hari saja, pahalanya mendapatkan 1 tahun penuh. Kita sakit nomor dikerjakan, insya Allah. Kalaupun tidak secara berurutan, insya Allah buatan nopo-nopo. Tidak harus hari ini, misalkan hari besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu selesai. Tapi misalnya diambil pekan ini 3, Senin, Rabu, Jumat. Pekan depan Senin, Rabu, Jumat. Misalnya atau Senin, Kamis, terus sisanya kali malik kita Senin, Kamis, malik naik taksi misalnya, maka itu betul nopo. Jadi paneman betul ya, karena di bulan Syawal melanjutkan semangat kita beribadah setelah Ramadan betul-betul meninggalkan kita semuanya. Menurut para ulama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Syawal itu memiliki 3 makna. Yang pertama adalah irtafa'an, yaitu apa arti irtafa'an? Meningkat. Apanya yang meningkat? Ternyata kalau panjenengan sami derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala setelah selesai dari bulan Ramadan. Kenapa? Karena sudah mendapatkan trofi piala takwa. Diangkat itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, meningkat amalan-amalannya. Apa maksudnya meningkat amalan? Apakah kita puasa 30 hari kemudian di bulan Ramadan, di luar Ramadan bisa 31? Bukan itu. Bapak Ibu kalau sholat tarawih berapa rakaat Bu di Ramadan? 11. Ada yang 23. Misalnya, kalau panjenengan rutin 11, apakah berarti meningkat ditambahkan jadi 23? Boten. Yang dimaksudkan dengan meningkat itu bukan dari kuantitasnya, bukan dari jumlah banyaknya, tapi dari kualitasnya. Panjenengan di bulan Ramadan puasa, di luar Ramadan panjenengan juga puasa, sekalipun hanya Senin, Kamis.
panjenengan sholat tarawih di bulan Ramadan, di luar Ramadan juga sholat tahajud. Sekalipun mohon maaf, jumlahnya tidak sebanyak ketika di bulan Ramadan. Pinten jumlahnya? Ya sudahlah, kalau bisa 11, alhamdulillah. Kalau buatan sakit dikurangi. Pinten biasanya? Satu tok. Satu tok witir lah. Ya, jumlah rakaat paling ringan, paling paling minim niku pinten? Kali tahajud. Kalau witir pinten? Witir Nabi 3. Witirnya Nabi 3. Tapi boleh nggak kalau pulang dari itu? 1. Boleh? Boleh. Gimana Pak? Tahajud? Tahajud niku salat sunnah Pak. Berapa? Iftitahnya. Oh, bacaan suratnya. Angge. Iftitahnya yang 2 rakaat gitu. Keperluan Pak. Sebelum tahajud ada sholatnya apa tidak? Sholat iftitah 2 rakaat. Boleh ditambahkan 2 rakaat iftitah kalau memang waktunya masih ada. Tapi kalau waktunya sudah mepet, misalnya kita bangun kok sudah mau 4:30, ya sudah mau bentar lagi 10 menit lagi kayaknya mau subuh. Nah kan nggak mungkin kita panjang-panjang, ya sudah langsung 2 rakaat, kemudian 1 witir juga boleh. Tapi kalau masih misalkan waktu masih cukup, ternyata mau ditambah iftitah juga boleh. Jadi 2 iftitah tergantung kita niatnya. Kalau mau niat iftitah dulu 2. Tapi kalau niatnya langsung tahajud ya langsung 2 dan 1. Gitu, tergantung nanti niatnya kita. Boleh. Ya, karena kembali semua sholat yang kita kerjakan malam itu sunnah, hanya saja menyesuaikan waktu kita. Nek waktu net tesi omber, ya alhamdulillah tesi omber, tesi semangat, ngantuknya pun hilang misalnya. Ya sudah ditambah iftitah dulu, niat 2 rakaat, nek kurang tambah malih 2 rakaat, kurang malih tambah malih, kurang malih tambah malih. Lah kali witirnya pokoknya bilangan ganjil, mau 3 boleh, mau 5 boleh, mau 7 boleh, 1 boleh, mungkin 1 negeri. Mau 9 juga boleh, nek boten sanggup ya. Nah, kompak 1 nek 1 itu paling minim ya. Tapi kalau mau 2, 1 gitu. Intinya jangan dilepas begitu saja setiap hari untuk kita mengerjakan sholat tahajud. Sampun rutin apa dari? Rutin kali apa sekawan? Sekawan. Rutin sekawan apa 8? Alon-alon mawon. Awalnya kali. Kok kurang tambah sekawan. Tambah malih baru witir. Tapi perlu diingat witirnya ampun 2 kali semalam. Kalau sudah witir 1 kali nggak usah ditambahkan witir lagi. Misalnya Bapak Ibu kok nggak yakin kalau malam hari bangun ya sebelum tidur witir rumiyin. Waduh kayaknya tak wis jam 11 nek arep tahajud orang tayeng, arep witir orang bisa. Sudah witir dulu sebelum tidur. Mau 1, mau 3, mau 4, tapi utamanya ya 3 karena Nabi selalu mengerjakan yang itu. Nah, kalau misalnya yakin bisa bangun malam hari, ya sudah langsung tidur, niat bangun malamnya. Yang penting jangan sebelum tidur witir, wis tangi tahajud witir kali. Karena ada yang berpendapat bahwa begini, katanya witir itu penutup sholat malam, sholat tahajud. Iya kalau sore harinya belum dikerjakan witirnya. Tapi kalau sore sudah witir sebelum tidur ya jangan witir lagi. Tahajudnya boleh ditambah sebanyak mungkin tidak apa-apa. Tapi paling minim mana tadi? Paling minim 2. Ya silakan. Itu masalah tahajud. Ya. Jadi ada meningkat kualitasnya. Selama ini kita sholat, tapi pangapunten sholatnya mungkin masih bolong-bolong. Nah maka ditingkatkan di bulan Syawal, ditambal
Mungkin selama ini kita sholat tapi ngapunten belum hafal bacaane, dilalah jadi makmum. Gini apa nggih? Makmum kan enaknya begitu Bapak Ibu. Boten hafal tapi ngikut sholat berjamaah sampun ditolong kali imam. Dan cerita nang imamnya si boten hafal. Imam umi-umi itu ternyata boten hafal. Tapi tenang mawon panjenengan tetap dapat penake makmum niku temriku Bapak Ibu. Imam salah bener panjenengan tetap angsal pahala. Penak makmum apa imam? Pengen makmum. Memang begitu, alhamdulillah enaknya berjamaah. Makanya jangan senang sholat sendiri kalau sholat 5 waktu. Kalau sholat sunat silahkan, mau sendiri tidak apa-apa. Kemudian makna Syawal yang kedua kata para ulama adalah ibtidaul khair. Artinya bulan Syawal adalah bulan yang baik untuk memulai segala kebaikan-kebaikan. Kalau misalnya kita sudah punya rencana baik, jangan ditunda sampai bulan-bulan Syawal selesai. Maka kerjakanlah ketika di bulan Syawal. Salah satu contohnya nomor menikah. Bapak Ibu, kita sudah berapa tempat yang dikondangan? Yang dikondangin banyak ya. Itulah kenapa di bulan Syawal banyak kondangan, jadi harus siap banyak amplop ya kalau di sini masa amplop kosong. Alhamdulillah ya. Jadi bulan Syawal itu bulan untuk memulai segala kebaikan-kebaikan. Dan saya menghimbau kalau seandainya Bapak Ibu punya putra dan putri yang sudah siap usianya dan sudah bertemu dengan jodohnya, mohon maaf panjenengan bisa menyampaikan untuk disegerakan. Jangan menunggu 1, 2, 3, 4, 5 tahun lagi. Ya, kenapa? Karena ini perintah pesan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 3 perkara yang tidak boleh ditunda-tunda. Yang pertama, ketika adzan sudah berkumandang, artinya sudah datang waktu sholat, jangan diundur-undur. Lah mengkolah nembe adzan, lah mengkolah nembe qomat, akhirnya nggak jadi sholat. Yang kedua, ketika jenazah sudah siap, jangan nunggu besok. Engkau nunggu anaknya orang pada kumpul lah, anaknya aduh teng Bandung, teng Kalimantan, teng Sumatera. Kalau hari ini bisa datang, alhamdulillah. Tapi kalau sampai besok lusa baru datang, apalagi di luar negeri misalnya, maka itu tidak baik. Segera dimakamkan, dikuburkan. Dan yang ketiga, kalau jodohnya sudah ketemu, jangan ditunda-tunda. Nah, kita wonten sing sampun gada putri sampun siap Bapak Ibu? Atau putra? Putra. Maksudnya bonusan daftar malin. Aduh, begalan. Oh, begalan siap. Oke. Alhamdulillah. Jadi saya ada tidak putranya yang laki-laki yang mungkin sudah siap tapi belum berkunjung dapat jodoh begitu? Kalau ada nanti tolong bisa hubungi saya ya. Karena repot betul Bapak Ibu, banyak yang masuk ke saya tapi perempuan. Repot malih nyumune kulo jen. Bukan siap kok. Makanya tahunan sangat tinggi saya ini saya beneran kalau seandainya Bapak Ibu ada kenalan seorang putra laki-laki yang sudah siap menikah tapi sudah ikhtiar mencari ke sana dan ke sini belum bertemu dengan jodohnya, silakan bisa hubungi saya ya. Bukan berarti saya biro jodoh, kan? Insya Allah nggak ada embel-embelnya, insya Allah. Ya, hanya membantu saja. Itu yang kedua, tidak harus memulai. Dan yang ketiga adalah istiqomah. Harus kita lanjutkan spirit semangat yang kita kerjakan di bulan Ramadan. Nah, Bapak Ibu yang dimulakan Allah, kita masuk pada intinya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan panjang umur itu? Karena kan kita sering mendapatkan doa, semoga panjang umur. Apalagi anak-anak gitu ya, diajarkan kalau ulang tahun ya, semoga panjang umurnya gitu ya. Nah, sebenarnya panjang umur seperti apa? Apakah yang kita harusnya 50 tahun selesai, tiba-tiba bisa jadi 70 tahun? Sakit kados niku?
Wallahu a'lam bishawab, itu yang pertama. Tapi yang perlu kita pahami bahwa segala sesuatu yang ada di dunia sudah ada batasnya masing-masing. Termasuk juga dengan umur kula panjenengan sami sudah ditentukan, ditakdirkan di Lauhul Mahfuz. Wonten yang umurnya 30 tahun meninggal ya ada. Ada yang umurnya sampai 35 tahun ya ada, sampai 70 tahun ya ada. Bahkan bisa lebih dari itu. Bapak Ibu kinten-kinten ada yang pernah menjumpai atau mungkin keluarganya yang lebih dari 100 tahun masih hidup sampai hari ini? 90 tahun. Alhamdulillah. Kalaupun ada saya ketemu ada, termasuk mungkin kerabat kami tapi jauh, usianya 100 tahun. Ya, itu masih sehat pendengarannya, masih bisa jalan, masih bisa makan enak, masih bisa pergi-pergi 100 tahun. Tapi apakah yang dimaksud panjang umur itu yang seperti itu? Maka kita perlu melihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, wahai Rasul, sesungguhnya apa yang dimaksudkan sebaik-baik manusia? Sebaik-baik manusia itu yang seperti apa sih Rasul? Gitu. Kemudian Nabi menjawab, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Pak Apunten, kalau tadi disampaikan ada yang di sini Bapak Ibu usianya 70 tahun, yang 60 tahun, tapi kok kayaknya wajahnya 40 tahunan semua pada masanya. Pak Ampun, sanes lagi meden-medeni, tapi kata Nabi ini kata Nabi, saya hanya meneruskan. Umur umatnya beliau itu kisaran 60 sampai 70. Berarti yang sudah 60 harus baik, bahasa Jawa ini nopo sampul merek nopo. Ya Allah. Boten kados niku kok. Ya insyaallah panjang umur Bu, Pak. Amin. Yang 30 tahun bukan berarti boten siap-siap. Ya sama ngerti gitu ya. 30 tahun keluar dari gang tiba-tiba ketabrak motor, bisa jadi. Atau mungkin yang sudah 70 tahun jalan depan rumah kepleset jatuh, artinya semua manusia sudah ditetapkan umurnya dan tidak bisa diperpanjang. Ketika ajalnya sudah ditentukan, tidak bisa dipanjangkan, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Lalu apa yang dimaksud panjang umur? Ternyata yang dimaksud panjang umur adalah dengan usia atau umur yang diberikan senantiasa dalam ketaatan. Orang sama-sama ada orang yang usianya 17 tahun dibandingkan dengan orang yang usianya mohon maaf sudah 100 tahun. Kira-kira yang panjang umurnya yang mana? 17 sampai 100 tahun. 17 sampai 100 tahun. Maksudnya 17 atau 70 tahun? 17. Oke. Nomor 17 tahun Pak maksudnya. Oke, alhamdulillah. Jadi 17 tahun dengan 100 tahun yang panjang umur yang mana? Kita lihat dulu, tidak bisa langsung menilai. Kalau secara hitung-hitungan matematika sudah jelas, yang paling panjang yang 100 tahun. Tapi dalam hitungan Islam, panjang umur itu dilihat dulu dari usia 17 tahun dan 100 tahun tadi, mana usia yang banyak digunakan untuk amal kebaikan. Bangun 100 tahun tapi orang tahu sholat, 100 tahun orang tahu ngaji, anak pengajian enggal akad bagi orang tahu melu ngaji wis 100 tahun. Gunane nomor dolanan togel. Nih salah wonten 100 tahun.
Kayaknya dibayangkan yang buatan nonton lah 100 tahun Tokyo. 100 tahun tapi usianya umur yang digunakan untuk mabok-mabokan, untuk judi, maka umurnya dihitung umur pendek karena kebaikannya sedikit, bahkan nggak ada kebaikannya. Kita bandingkan dengan 17 tahun tapi Masya Allah rajin datang ke masjid, suka baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, berbakti sama orang tuanya, tidak pernah bikin jengkel orang tuanya, sekolah ya sergel. Nah, maka daripada itu kita bisa melihat yang umur panjang usia 17 tahun atau 100 tahun. Sampun gantos niki 17. Ya alhamdulillah. Tapi bukan berarti yang usianya 100 tahun, 70 tahun sekarang loh, masa kamu kata kalau bocah. Nah, maka daripada itu ada semangat bagi kita semuanya dari sisa usia yang mungkin Allah masih sembunyikan sampai kapan. Mari sama-sama kita kerjakan untuk senantiasa beramal soleh. Beramal soleh itu apa? Bukan berarti amal soleh itu kita buatan nate sawah. Soleh dalam bahasa Arab artinya perbaikan, diperbaiki. Amal-amal yang mungkin kita pernah kerjakan berbuat salah, maka diperbaiki, jangan sampai melakukan kesalahan yang kedua kalinya. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan panjang umurnya. Kalau Bapak Ibu disuruh milih kira-kira umurnya mau diperpanjang atau manut mawon? Manut sing panjang gitu. Yang manut mawon maupun boten saged dinopo-nopokaken begitu, oke? Okay? Bapak Ibu yang dimulakan Allah, kalau saya boleh mengumpamakan umur kula panjenengan sami itu seperti wadah minum gelas. Ya, bayangaken mawon teng mriki wonten gelas nggih. Bayangaken mawon ya, sekalipun boten wonten bayangaken teng mriki wonten gelas. Gelasnya isi nopo ngeten ya, terserah panjenengan mau diisi nopo lah, kalau kan manut mawon ya. Badai air putih ya silakan, mau kopi ya silakan, mau teh ya silakan, mau anggur ya silakan, mau ciu ya silakan, mau nopo arak ya silakan, nopo beli kopi miring apel temuan. Ya. Umur itu seperti itu, seperti wadah gelas. Kita boleh mau diisi apa saja. Mau diisi air bening terus ya silakan, mau diisi kopi silakan, mau diisi air cium ya silakan, topi miring, topi lurus ya silakan misalnya. Maka yakin apapun yang kita isi, kita harus siap untuk mempertanggungjawabkan. Kalau kita mengisi umur kita dengan kebaikan, yakin pasti akan dibalas oleh Allah dan tidak sia-sia. Dan sebaliknya, kalau kita selalu mengisi umur kita dengan keburukan, putem nasi bajunya misalnya, tidak ada kebersihan di situ, nggak ada bening-beningnya sama sekali, maka ya sudah, kita harus siap mempertanggungjawabkan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena perlu diperhatikan bahwa segala yang baik akan mendapatkan balasan yang lebih baik, sedangkan yang keburukan pasti akan mendapatkan keburukan juga. Kadang kita di dunia itu merasa loh, kecek banyak teman para koruptor. Banyak yang nopot terakhir Bapak Ibu, ada berita, tahu infonya yang Kementerian Haji yang korupsi? Ya pun. Itu kan korupsinya luar biasa, yang gede banget itu ya. Puluhan ribu jamaah haji tertunda, bahkan nggak bisa berangkat karena dikorupsi. Harusnya kalau menurut kita diapakan orangnya seperti itu? Gelap nonton sih, itu urusan Allah mau melaknat. Kalau menurut kita kalau hukum Islam itu boleh sampai dihukum mati itu karena sudah membahayakan nyawa banyak orang. Tapi kita lihat hukumnya di Indonesia bagaimana? Biasanya orang kalau berbuat jahat itu di rumah tahanan. Tapi ini jadi tahanan rumah. Ditahan di rumahnya sendiri, gak boleh kemana-mana, tapi masih bisa halal bihalal. Ya. Menurut kita adil nggak?
Enggak, padahal dia sudah korupsi, sudah berbuat jahat, tapi kok kenapa nggak dihukum misalnya? Lah itu hukumannya. Tapi menurut kita nggak adil, tapi yakin di hadapan Allah hukumannya akan sangat berat. Jadi kita nggak usah ikut kalau kau enak ya, jajal pengen melu-melu lah, jangan. Ya, karena kita berbuat baik sejatinya untuk diri sendiri, berbuat jahat ya kembali untuk kita sendiri. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada beberapa hal yang kami sampaikan terkait dengan kiat-kiat agar kita mendapatkan umur panjang atau umur yang berkah. Yang pertama, membiasakan diri melakukan amal kebaikan. Nah, yang pertama Bapak Ibu, membiasakan diri beramal kebaikan. Kadang-kadang bagi kita yang belum bisa membiasakan kebiasaan baik, kadang abot. Kalau tidak akan sholat di masjid, abot temen ya. Apalagi sholat subuh sing buatan terbiasa itu abot banget. Tapi next sing sampun terbiasa itu gampil banget gitu. Tapi bagi yang belum terbiasa itu kan abotnya luar biasa. Nah, bagaimana memotivasi orang-orang seperti ini, termasuk orang yang tidak pernah ikut ngaji? Pamulan, Bapak Ibu sampun pernah ngajak tetangga saudara supaya ngaji nggak? Pernah. Orangnya hadir nggak di sini? Nggak hadir. Nah, bagaimana cara untuk meyakinkan orang seperti itu? Maka cara yang pertama kita harus memahami dulu apa sebenarnya balasan bagi kita ketika kita berbuat baik. Maka Allah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran, man amila sholihan, barang siapa yang beramal soleh minta karin awunta, baik laki-laki maupun perempuan, bahwa mukmin, sedangkan dia mengaku orang yang beriman, maka balasannya falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan diberikan hidup yang nyaman, yang baik, yang tenang, yang bahagia, bukan hanya di dunia tapi sampai di akhirat. Dan Allah akan memberikan balasan bagi mereka sebagaimana apa yang mereka kerjakan. Bapak Ibu pernah nggak merasa bahwa kita itu sudah pernah berbuat baik kepada orang lain, sampun buatan kurang-kurang boleh eman kali orang lain, tapi balasan dari orang lain tidak setimpal dengan apa yang kita kerjakan? Pernah nggak buatan? Sampun ngontangi tanggane, tapi tanggane orang merasa dua ibu. Misalnya pernah seperti itu enggak? Rasanya pripun, jengkel napa mboten? Mangkel napa mboten? Medegal napa mboten? Pengen bales napa mboten? Alhamdulillah. Malah sing utang sing jengkel. Sing utang napa sing utangi sing jengkel? Oh, sing utang sing jengkel. Jengkel dan sakit baik gitu ya. Ya Allah, mudah-mudahan kita terhindar dari yang seperti itu. Amin. Dan begini, kadang Bapak Ibu pernah enggak ada orang yang ngomong sama kita kayak gini, jadi orang itu jangan terlalu baik, nanti dimanfaatin. Pernah ada orang yang mengatakan begitu? Atau misalnya adik-adik pernah enggak? Ya ini anak-anak panti pernah enggak ada temennya ngomong kayak gitu, jadi mau ngajak kapingkan lah, mau dinomborin tau misalnya. Ada yang seperti itu? Kinten-kinten pernyataannya saya nopo betul. Kayaknya kok kalau orang-orang berpikir, orang-orang awam berpikir, oh, iya, selama ini saya berbuat baik sama saudara saya berbuat baik sama adik saya, sama kakak saya, tapi balasannya kok ya Allah, orang tahu lu mangsani teman gitu. Wis dan utangi, wis desili, apa sing ora, dene ora tau bantu, giliran dijaluk itu lu orang bilang, ngomong. Kadang seperti itu, tiba-tiba ada orang membisikkan, wis kayak tangannya kok kapingkan dari wong gitu. Nah, maka pernyataan seperti ini adalah pernyataan yang keliru. Jangan sampai dimasukkan hati, cukup masuk telinga kanan, langsung keluar telinga kanan. Mantul langsung medal, bukan langsung lupet gitu. Ya. Mental, bukan lupet kata seribu ya. Anggaplah nggak pernah ada omongan seperti itu. Kenapa? Berbuat baik itu adalah perintah Allah. Kalau kita dikatakan sama orang-orang yang baik, ya alhamdulillah, tandanya kita bermanfaat bagi orang lain, dan jangan sampai ada niatan untuk membalas keburukan orang lain.
Kalau seandainya pengakuan kita berbuat baik sama orang, tapi pengen dibaikin sama orang, tandanya amal kita belum ikhlas. Tandanya yang kita lakukan niatnya belum karena Allah. Karena masih mengharapkan balasan manusia sih. Saya menolong menghutangi orang lain, saya niat membantu bismillah. Sampun urusan dibaliknya ya alhamdulillah, nek boten dibalikna kebangetan kita tidak kan begitu. Jadi memang tugasnya kita hanya untuk berbuat baik. Kalau kebaikan yang kita kerjakan, toh tujuannya untuk kita sendiri, nggak buat orang lain. Dan keburukan yang kita kerjakan, ya nantinya akan balik kepada diri kita sendiri. Kita mau menghutangi orang lain, kemudian kita balas, kemudian lah manusia yang mengutangi lah, balik-balik, nah misalnya dan lain sebagainya, maka keburukan itu akan kembali kepada kita. Suatu saat kita akan minjem uang sama orang lain, akhirnya dibalas. Kita pengen pembuatan yang kata singgung. Ya buatan ngapain balas-balasan polisi nanti kapan kan begitu. Akhirnya pada akhirnya kita ikhlaskan saja. Pada intinya kebaikan yang kita kerjakan harus kita biasakan, itu yang pertama. Dan yang kedua, amalan yang bisa kita kerjakan, kiat-kiat yang bisa kerjakan agar panjang umur adalah senantiasa mengintrospeksi diri. Nopo yang kedua Bu Pak? Introspeksi diri, memproteksi diri. Introspeksi diri. Angel nopo gampang? Angel yang sampun berpuasa, mawas diri lah, ngoreksi. Nopo bahasanya Pak? Ngilu ngacang. Ini bahasanya mau lagi berkendara ningali sepi yang aja madem terus gitu ya. Kita lihat di belakang kita apa yang sudah terlewat. Kira-kira sing kelewat ning kulo kok sing kelewat Indomaret ya wis nang arep ana Indomaret maning. Ya nek misalnya Indomaret kena misalnya. Tapi kalau seandainya kita beramal menunda-nunda amalan kita sampai pada akhirnya terlewat, aku niat ngesukar ngaji ahad pagi gitu ya. Lu niat toh, ternyata wis ahad pagi malah Melayu pasar misalnya, atau kemana akhirnya nggak jadi ahad pagi. Dan ternyata ketika jalan di pasar, ketika pesin kodol mau wafat, akhirnya artinya kan amalnya belum dikerjakan, sudah kelewat gitu. Sudah kelewat. Kalau sudah meninggal penyesalan. Tapi kalau masih hidup, masih ada kesempatan untuk koreksi. Jadi pada kesempatan ini saya mengajak Bapak Ibu semuanya, termasuk kami, untuk bermuhasabah mengoreksi diri. Apakah amal-amal yang selama ini kita kerjakan sudah betul karena Allah atau belum? Itu yang pertama. Dan yang kedua, coba diukur-ukur, diiling-iling. Kira-kira janji-janji apa yang selama ini kita janji ucapkan tapi belum kelakon. Nopo kintan-kintan. Tuh aku janji nyalon tangi bulan ngarep, tapi ternyata wis bulan ngarep disarung tangi lah. Itu termasuk bahan daripada intervensi. Ibu-ibu misalnya sebagai seorang istri, coba berkaca dulu. Kira-kira selama ini sudah menjadi istri yang taat atau belum sama suaminya? Sampun nopo dereng Bu? Nah, pertanyaan ini cocoknya yang menjawab bapaknya, ya Pak. Menurut bapak-bapak, kinten-kinten istri di rumah sudah taat maupun dereng. Seru teman kayak ibu nenek buli loh Pak. Bapak-bapak pulang sore, kira-kira langsung disambut dengan bahagia atau disambut dengan cemberut? Nah, misalnya suami panjenengan pulang ke rumah sore atau malam, kinten-kinten respon panjenengan ke pripun? Senyum atau melamun? Oh yang padan nanti kok terus ikut. Kadang-kadang begitu, tapi ini sebenarnya kurang baik. Kenapa? Karena bagaimanapun juga seorang suami butuh perhatian, butuh dilayani, butuh ditaati. Salah satu bentuk pelayanan prima seorang istri
Ketika tahu suaminya datang, langsung menyambut dengan hati bahagia gembira. Halo Pak, cocok banget Pak? Cocok. Ibu-ibu cocok? Sakit ya malangan? Insya. Pokoknya sejengkel apapun panjenengan, saya yakin, saya tahu panjenengan itu pasti jengkel banget gitu kok gitu. Jadi orang balik-balik mikir ngerti kan kata singgung gitu. Sejengkel-jengkelnya panjenengan dipendemrihin. Iya, pokoknya urusan itu ini. Pokoknya disambutin, masya Allah Pak ganteng temen ya. Kemudian ganti bajunya, disiapkan makan. Setelah makan baru diteror di situ. Kang Mos, Kang dibaik, kalian di. Itu kan poinnya di situ. Yang penting pertama adalah Allah. Namun biasanya seringkali terjadi cekcok rumah tangga karena masalah-masalah seperti ini. Kalau dibaik jam sudah dibalik, bapaknya langsung cengkel. Dia buatan Pak, baru mancing padahal. Wis mancing orang kali-kali, paling umam, tunai, perasaannya kebeli paling mancing maning. Kan seperti itu. Maka kita bermuhasabah sebagai istri, sudahkah kita menjalankan kewajiban kita dengan baik, taat atau belum dengan suaminya. Begitu juga dengan suaminya, mohon maaf. Sudahkah kita sebagai seorang suami mengayomi istri kita, memenuhi kebutuhan istri kita, memenuhi nafkah lahir dan batinnya? Sudah nopo dereng Bu? Suami panjenengan sudah nopo belum menjadi suami yang baik? Sangat dibales nih kok. Ya Allah. Kalau semacam ya, jadi bermasalah seperti itu Bapak Ibu. Ya seorang saya mohon maaf, saya sering temukan Pak Apunten sana. Biasanya yang sering ngaji bapak-bapak atau ibu-ibu. Ibu bapaknya kemana Bu? Termasuk di antara kewajiban seorang suami adalah membimbing ke jalan yang benar. Kita suami yang membimbing apa dibimbing? Saya sering ngaji bapak atau ibu? Tentunya sinten? Ibunya tentu di dapur masak di sinten? Nggak pakai, tapi kemarin nemu badan. Tapi bulanan lancar Bu. Aku lancar masih jalan masih. Tadi belakang ada yang seperti itu. Lancar Bu bulannya masih jalan. Aku lancar gitu. Ya mudah-mudahan keluarga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Permasalahan seperti ini bisa disikapi dengan baik asalkan sama-sama mengedepankan kebaikan. Jangan masing-masing mengedepankan ego. Wong lanang Bu, saya sampaikan egonya gede. Benar apa betul? Betul, makanya sing ngalah sinten? Sing ngalah sinten? Sing ngalah sinten Bu? Ibu, bapak mereka betul saged ngalah. Sabar itu tinggi banget bapak Ibu. Ini nopo nggih. Sing gawa sabare sinten Ibu nopo bapak? Berarti sing ngalah sinten? Sing waras sinten? Bosan jadi bosan. Sing waras ngalah lah gue jadi. Kadang-kadang gara-gara omongan itu suami sering ngalah gitu Pak. Maka harus mengedepankan ya dilihat dulu bapaknya capek apa tidak. Bapaknya baru pulang kerja ya jangan langsung diteror tadi, bisa dimuliakan dulu. Bapak juga sama, ketika lihat ibunya baru pulang sore hari jangan langsung dilabrak. Tulang baik, belanja baik, bensin baik gitu ya. Jangan langsung seperti itu, tanya dulu. Pak Ibu saking pundi, oleh-oleh pundi, dan lain sebagainya ditanya. Loh ibu nih kalau tiba-tiba langsung seperti itu perang dunia ketiga. Prakteknya sen kanan, belum kiri ya Bapak. Itu teman ini bonten lah. Saya yakin insya Allah ya, bonten.
Boten sami, soalnya bentet lah. Saya yakin itu yang kedua. Jadi harus bermuhasabah, korek-koreksi, sering-sering ngaca. Ya Allah, selama ini kok kayaknya saya sudah banyak bermaksiat, berarti saatnya hari ini untuk bertaubat. Ngapunten bapak-bapak, kalau ngaca itu betul-betul pakai kacamata yang bening. Ngapunten kalau misalnya bapak-bapak kadang ngacanya seperti itu, sing gagah ya, si baju ya, si ganteng ya dan lain sebagainya. Jangan, yang dilihat jangan itunya, itu repot nanti. Yang dilihat ya Allah, kok sudah mulai keriput, terus mulai kompor, kadang bojo ya Allah, pada baik. Sehingga kita ada kesadaran di situ, oh, saya punya tanggung jawab, istri saya kok selama ini kayaknya belum saya muliakan, sering domai, wis domai orang tahu wai mani sebulan kebutuhan 2 juta dijual 500.000 misalnya dan lain sebagainya. Maka diperhatikan sampai di sana, apakah kita sebagai suami atau sebagai istri atau sebagai ayah atau sebagai ibu atau bahkan sebagai seorang anak, kita berkaca kepada diri kita, sudahkah kita melakukan kewajiban kita atau justru sebaliknya kita sering melalaikan kewajiban kita. Maka masih ada kesempatan kita perbaiki mulai hari ini. Panjenengan pulang ke rumah, silakan bermaafan dengan suami, silakan layani suami panjenengan dengan sepenuh hati. Insya Allah suami panjenengan akan melayani kecukupan panjenengan sepenuh hati. Cocok badan Pak? Cocok Bu? Tinggal praktekan siap? Insya Allah. Saya tunggu jawabannya pekan depan. Pekan depan saya tanya nanti sama Ustaz Muslim. Testimoninya. Alhamdulillah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, hal yang bisa kita kerjakan agar kita mendapatkan umur yang panjang, maka perbanyak doa. Kalau panjenengan sami adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang tidak punya kekuatan apa-apa selain daripada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, tolong jadikan umur saya seluruhnya berkah yang Engkau ridhoi. Ya Allah, tolong seandainya ada umur yang saya gunakan untuk keburukan, tolong ampuni ya Allah. Atau doa yang Rasulullah ajarkan kepada kita, doanya Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan li min kulli syarrin. Sampun apa dari? Pada diapalakan apa mboten? Turun dia balakan apa mboten? Sinambul makan makan tahu orang ini kayak apa gitu. Sinung jelas semangatnya luar biasa, balakan gitu ya. Yuk kita hafalkan Bismillah, sekalipun senajan baru hafal itu betul hafal insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hayatan ziyadatan li fi kulli khair. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin. Kita sambung. Allahumma ja'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. 1, 2, 3. Guys, mulai pecah belah, mulai bubar. Alhamdulillah. Kalau tadi pas dipisah kompak bersatu, tapi ketika disambung dah berpecah belah. Wallahu a'lam bishawab. Adik-adik ada yang hafal? Kalau hafal nanti dapat hadiah dari Ustaz Muslimun. Baik, kita hafalkan lagi, ada tambahannya. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Waj'alil mauta rohatan li min kulli syarrin. Nah, artinya apa? Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini
mempunyai nilai tambah bagiku dalam kebaikan, dan jadikanlah kematianku sebagai kebebasanku dari segala kejahatan. Sampun hafal? Alhamdulillah. Terus nopo mawon pokoknya alhamdulillah. Apal boten apal tetap alhamdulillah. Kenapa? Panjenengan boleh ndak hafal sekarang, tapi silakan panjenengan pulang nanti dibuka YouTube-nya, dibuka diklik Darwono begitu ya. Nanti silakan dibuka kembali ceramah ini, diapalaken doane niki. Siap nopo mboten? Sing boten gak ada HP nunut kali yang lainnya ya. Misalnya, siap, setuju? Jangan cuma ditonton pangapunten, di subscribe, maupun subscribe, ditutup tombol merahnya ya, subscribe, ya. Terus di like, di komen juga ya. Baik, jadi itu yang bisa kami sampaikan. Ada 3 kiat-kiat agar umur kita panjang. Pangapunten yang dimaksud umur panjang itu yang seperti apa Bu Pak tadi? Yang bermanfaat, yang membawa keberkahan, yang digunakan untuk kebaikan. Caranya ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Aduh, Jen, apa mau ya? Yang pertama adalah introspeksi. Nomor 2, membiasakan kebiasaan baik. Yang kedua, introspeksi atau mawas diri. Yang ketiga, memperbanyak doa. Kalau tidak bisa pakai bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia saja. Ya Allah, tolong jadikan umur kami seluruhnya berkah yang Engkau ridhoi. Amin Allahumma amin. Makakan Bapak Ibu, oh badan tangan ingin mohon. Sakit sholat Bu? Oh gitu, alhamdulillah. Ya kan memang masih wajib sholat Bu. Oh belum waktunya sholat rin. Kadang waktu sholat duhur pengen sholat duhur. Nah, baik. Pertama kita optimis Bu, kita bersyukur bahwa memang Allah itu menjadikan manusia ada prosesnya. Dari bayi mulai bisa jalan, dari jalan mulai bisa dan lain sebagainya, sudah mulai besar, sudah remaja, dewasa, tua, kemudian kembali. Termasuk daripada akalnya, pendengarannya, semuanya kembali. Maka daripada itu ada hukum taklif yang akhirnya terlepas. Akhirnya dia tidak dibebankan lagi syariat. Kalau misalnya kita mengingatkan, ya alhamdulillah bisa diingatkan. Kalau tidak, cukup dengan mendoakan saja, nggak apa-apa. Berikut. Jadi buat nopo-nopo karena sudah terbebas daripada diingatkan saja. Kalau misalkan ingat alhamdulillah, kalau boten sampun boten bisa jengkel-jengkelan. Oke, boten nopo-nopo. Ya, insya Allah sabarnya panjenengan itu sudah cukup. Ya. Benar. Yang penting jangan pergi-pergi tepi misalnya. Udah nggak apa-apa Bu, insya Allah. Ya, doakan saja ya Allah, mudah-mudahan diterima semua amal kebaikannya. Begitu saja. Amin ya rabbal alamin. Ya, maka Bapak bisa mencegah setelah ini mau kemana kira-kira? Hari. Ayo, ingat pesan saya tadi apa? Setelah ini pulang ke rumah langsung praktek nomor mawas diri ya. Poinnya yang kedua mawas diri. Mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah
Saya senang sekali dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa memanjangkan umur kita seluruhnya berkah, dan mudah-mudahan umur yang kurang baik senantiasa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya bisa menjadi suami, menjadi istri, menjadi anak, menjadi orang tua yang sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.